Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, ada sebuah pertanyaan, apakah saat ini hukum memang benar-benar sudah berdiri tegak tanpa pandang bulu? Sudah tidak lagi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi sama-sama tajam. Tajam ke bawah, ke atas, ke samping, ke kanan, ke kiri, ke semua arah tajam. Apakah penista agama itu bisa melenggang kangkung, ya, tanpa hukuman, walaupun sudah terdakwa? Tetapi ada hal lain yang dikejar oleh polisi. Cepat sekali prosesnya. Seperti halnya pengeroyokan Ade Armando. Nggak ada hitungan hari. Hitungan jam langsung tangkap, selesai sudah, luar biasa. Keren, polisi. Keren banget kan polisi. Tapi pertanyaannya ketika disinggung penistaan agama yang dilakukan oleh Ade Armando, kepolisian menjawabnya, ya kita fokus dulu di penangkapan Ade Armando. Padahal penistaan agama yang dilakukan oleh Ade Armando udah lama itu. 2017. Kang Epul, luar biasa ini Kang Epul. Iya, inilah yang harus kita apresiasi dari kinerja kepolisian kita hari ini. Di satu sisi sangat begitu luar biasa cepat, barangkali ini bisa mengagetkan FBI, CIA gitu dan KGB dan sebagainya. Wah, cepat sekali gitu. Keren lah, polisi Indonesia keren nih. Cepat sekali nangkep pengeroyok Ade Armando. Nah, kalau dijawab dengan dibalik gitu ya, kenapa ini tidak diusut? Ini padahal udah dari 2017 segala macam. Nah, maka tentu karena pasti ada kepentingan politik di belakangnya, ada kepentingan orang-orang yang akan terganggu kalau itu diusut. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Kang Ijul di awal itu sebenarnya bukan satir, Kang. Itu memang beneran gitu. Polisi Indonesia itu memang hebat gitu. Tapi tidak hebat ketika di situ ada kepentingan orang-orang yang kuasanya jauh lebih besar. Ada kepentingan-kepentingan politik. Pada dasarnya mah hebat. Gitu. Ya. Pertanyaannya nih Kang, apakah aparat kita di Indonesia sebagian besar sudah kehilangan hati nurani? Saya yakin sih tidak ya. Hati nurani itu kan kalau ditelusuri itu ada di hati bagian yang paling dalam gitu lah. Faktanya kita temukan kemarin ada anggota BRIMOB yang luar biasa itu bicaranya di tengah massa, di kerumunan massa bahwa apa yang didemokan oleh Anda-Anda itu mewakili hati nurani saya dan keluarga saya gitu. Ini tentu bukan anomali karena kalau kita lakukan survei, kita lakukan observasi, bukan hanya polisi, saya kira PNS dan semua yang terkait dengan kepentingan negara juga merasakan hal yang sama. Tapi yang terjadi pada aparatur negeri ini ya tentu mereka juga berpikir gitu, kalau mereka melawan, kalau mereka mencoba menegakkan keadilan, nah ini kan bahaya buat jaminan hidup ke depan. Jadi lebih baik keadilan tidak diperjuangkan demi amannya periuk nasi di rumah. Ya ironi ya. Sebetulnya tadi kalau mau kafah itu ya harusnya demi Tuhan, demi Allah, demi agama dia berdiri di depan itu. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Tapi itu tidak dilakukan karena khawatir masa depan karirnya kan gitu. Nah, kembali pada inti persoalannya bahwa apa yang dirasakan oleh mayoritas masyarakat di negeri ini saya kira sama. Mereka ingin keadilan. Mereka ingin ada kesetaraan sikap dari pemerintah. Pelayanan yang sama dari pemerintah. Yang paling menonjol adalah bagaimana tweet atau statement yang dikeluarkan oleh para buzzer nih kan. Mulai dari Ade Armando, kemudian Denny Siregar, terus kemudian Abu Janda, dan ada lagi yang lain. Banyak sekali gitu. Tetapi ketika itu dilakukan oleh mereka, ya kan perlakuannya berbeda banget gitu loh. Dengan misalkan para habaib ya kan, Habib Rizik Sihab, Bahar bin Smith ya kan, itu perlakuannya berbeda sekali gitu loh. Nah ini sampai saking keselnya itu ada yang nantangin Denny Siregar ini gitu loh Kang, masuk ke ring. Iya. Ngajakin ini tinju ya. Ngajakin tinju. Kalau di ring kan tinju berarti. Iya, ngajakin tinju. Luar biasa nih. Jadi narasi yang disampaikan Denny Siregar itu justru biasanya lebih nyelakit gitu dibandingin Ade Armando yang seorang dosen. Dosen komunikasi pula gitu. Bahkan Denny pun dia men-tweet katanya, aduh capek juga nih saya habis nyusup di demo 11 April. Kirain gimana ternyata
ternyata gitu-gitu aja. Pokoknya merendahkan lah gitu. Narasinya itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Ade Armando ketika diwawancara di gedung DPR kan, sebelum dikeroyok. Sama juga merendahkan gerakan mahasiswa. Kebencian dari para netizen yang dia mendengar, membaca tweet-tweetnya, komen-komennya dari para buzzer istana ini kan tidak terjadi di 10 tahun yang lalu gitu. Tidak ada masalah ini gitu. Ini masalah baru yang dia harus diselesaikan dengan cara yang baru. Ketika dibilang Ade Armando kebal hukum, ya dia tidak kebal tangan rakyat sehingga bisa dikeroyok. Dan itu pula ya kan yang kemudian dinarasikan oleh para netizen. Hati-hati berikutnya Denny Siregar, Iko Kontadi dan segala macam. Nah ini kan sebetulnya tidak sehat. Tapi ketidaksehatan ini sumbernya justru dari ambiguitasnya pemerintah dalam menindak para pemecah belah umat ini gitu. Ya tadi contohnya ke Habib Bahar, keras gitu ke sini dibiarin. Kan rakyat melihat teknologi itu kan membuat kita menjadi jauh lebih tahu dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kita real time kita bisa tahu apa yang sedang terjadi di belahan dunia yang lain. Gitu. Nah, ini ada juga kabar terakhir, sudah terpilih menjadi Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari. Iya, siapapun mempunyai hak ya kan untuk menduduki satu jabatan dan sebagainya. Gitu loh Kang. Jadi setelah ditelusuri memang Hasyim Asyari ini mantan Satkorwil Banser Jawa Tengah tahun 2014-2018. Banser. Iya, terpilih menjadi Ketua KPU RI periode 2022 sampai 2027. Saya sebetulnya pengennya no comment. Cuman agak sulit karena connecting the dot gitu kan. Benang merahnya makin nampak, makin kelihatan. Ya, kita juga sebetulnya tidak ada masalah ya. Mau mantan Banser, mau mantan Ansor, mau mantan apapun nggak ada masalah. Yang jadi masalah mungkin itu rame gitu karena masyarakat, rakyat, netizen tahu bagaimana positioning Banser Ansor NU itu dalam kancah politik kita begitu sangat kental, begitu sangat kuat. Tapi di sisi lain justru banyak blunder-blunder yang terjadi di pemimpinnya. Misalkan Gus Yakut atau kakaknya malah Gus Yahya yang ketua NU. Pernyataannya itu banyak sekali memunculkan polemik. Bahkan bukan sekedar polemik di antara sesama anak bangsa, sesama umat Islam gitu. Jadi netizen menjadi lebih peka gitu ketika melihat ini ketua KPU ada fotonya pakai foto anggota Banser gitu. Wah ini mah alamat nggak bener ini gitu. Wah ini mah kejadian kardus digembok akan terulang gitu. Wah ini mah pengumuman tengah malam bakal kejadian lagi dan seterusnya dan seterusnya. Memang mestinya kita tidak terjebak kepada situasi yang barusan. Yang harus kita fokus adalah, dan tentu kita pertanyakan, ini tolong dong, kok komunikasi publik dari penguasa nggak lengkap gitu loh. Tahu-tahu pilih aja. Ini kronologisnya bagaimana gitu. Kan masyarakat netizen ini selama ini disibukkan oleh kelakuan para buzzer nih yang luar biadab gitu. Kan fokus kita ke situ gitu. Kemudian demo segala macam. Nah ini seolah begitu gitu. Rakyat merasanya begitu. Walaupun nanti bisa aja dibantah oleh penguasa, oleh pemerintah. Oh enggak, ini sudah ada aturannya. Anda saja yang nggak tahu. Gitu. Nah, tapi kan ini luar biasanya psikologi masa hari ini. Gitu. Pengalihan isu itu luar biasa gitu. Terjadi berkali-kali. Seperti yang terjadi hari ini. Kita fokus ke sini, tuk dilantik. Bukan masalah dilantiknya atau dipilihnya tadi. Kita ingin tahu bagaimana track recordnya. Kenapa dia yang dipilih. Proses fit and proper testnya seperti apa. Apakah betul dia layak atau tidak. Jangan-jangan yang dipilih hanya sekelompok orang yang ngaco, ngasal gitu. Dan sehingga kejadianlah situasi buruk yang menjadi trauma untuk bangsa Indonesia, yaitu Pilpres 2009 yang membuat ratusan petugas KPU, KPPS meninggal dunia. Adanya kecurangan di mana-mana dan sebagainya. Itu tidak ingin kita tentu terulang. Ya, kita inginnya bahwa ya tetap clear lah ya. Semoga benar-benar bisa objektif, bisa clear. Gitu. Ya, sekarang mah dijelasin aja lah. Jelasin aja oleh pemerintah. Nih, alasannya begini, dia lebih unggul dibandingkan kandidat lain dalam hal ini. Udah selesai gitu. Tapi kalau enggak, ini bakal digoreng terus. Ketua KPU pakai baju Banser sebagai ketua Satkorwil Jawa Tengah Banser. Jawa Tengah. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.